Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan Ad-Dakhil fit Tafsir untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ad-Dakhil fit Tafsir yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Alim. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu mengapa kita harus mempelajari Ad-Dakhil fit Tafsir ini. Teman-teman, kajian tafsir Al-Quran. Dalam kajian tafsir Al-Quran, menjaga kemurnian makna itu merupakan hal yang sangat penting, tentu agar pesan Al-Quran bisa sampai dan bisa tetap dipahami sesuai dengan tujuan aslinya. Namun dalam proses penafsiran, tidak sedikit ditemukan masuknya unsur-unsur asing yang dapat menyimpangkan makna ayat. Nah, fenomena ini dikenal dengan istilah Ad-Dakhil fit Tafsir, yaitu infiltrasi pemahaman yang tidak valid ke dalam tafsir Al-Quran. Kemudian tafsir Ad-Dakhil dalam tafsir ini itu dapat berupa riwayat yang lemah atau riwayat palsu ya. Nah, itu dipengaruhi oleh ideologi tertentu, kemudian penafsiran yang dipaksakan maupun penggunaan pendekatan yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Oleh karena itu teman-teman, memahami konsep Ad-Dakhil fit Tafsir itu menjadi sangat penting sebagai bentuk kehati-hatian ilmiah. Kenapa? Agar penafsiran Al-Quran itu tetap berada dalam koridor yang benar dan tidak terkontaminasi oleh pemikiran yang menyimpang. Selanjutnya kita masuk pada pengertian Ad-Dakhil fit Tafsir. Ad-Dakhil fit Tafsir ini adalah masuknya pemahaman asing ya, tidak sahih, riwayat tidak sahih atau menyimpang ke dalam penafsiran Al-Quran sehingga merusak makna aslinya. Al-Qur'annya tidak berubah, akan tetapi cara memahaminya yang diselewengkan. Nah, bentuk dari Ad-Dakhil ini meliputi yang pertama, riwayat palsu atau hadis lemah. Kemudian penafsiran yang dipaksakan dan ideologi luar yang bertentangan dengan Islam. Kemudian lawan dari Ad-Dakhil adalah Al-Asil, yaitu tafsir yang otentik dan bersumber dari Al-Quran, hadis, qaulus sahabat dan tabi'in, kemudian dengan pendekatan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, dan ijtihad yang sesuai dengan syariat. Baik, kita masuk pada urgensi kewaspadaan. Al-Quran itu dijaga oleh Allah SWT sebagaimana yang tertera dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Namun teman-teman, pemahamannya itu bisa diselewengkan. Karena itu kita sebagai umat Islam itu tentu wajib dan harus selektif dalam menerima tafsir, dalam memahami metodologi tafsir yang benar, dan harus merujuk pada ulama yang kredibel, ulama yang ahli di bidang tafsir. Kemudian kita pindah pada bentuk-bentuk infiltrasi tafsir. Nah, beberapa bentuk penyimpangan dalam tafsir ya, di mana terdapat infiltrasi. Nah, salah satunya yaitu tafsir Israiliyat, di mana dalam tafsir tersebut dimasukkanlah kisah dari ahlu kitab yang tanpa sanad yang sahih gitu. Tidak jelas sanadnya tapi tetap dimasukkan ke dalam tafsir tersebut. Kemudian ada hadis maudhu, di mana menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan hadis palsu. Kemudian ada tafsir batiniyah, di mana menggunakan makna tersembunyi dalam menafsirkan Al-Quran, dan itu tanpa dasar. Kemudian ada tafsir isyari yang berlebihan sesuai dengan pengalaman individu tertentu gitu, dan kemudian ditafsirkan secara berlebihan. Kemudian ada tafsir yang berbasis ideologi, contohnya seperti tafsir Syiah, Mu'tazilah, liberal, dan lainnya. Kemudian ada tafsir hermeneutika yang ini menggunakan metode yang keluar dari kaidah usul tafsir. Kemudian selanjutnya ada tafsir orientalis dan pluralisme. Baik, selanjutnya kita masuk pada jalur masuknya infiltrasi.
Gimana sih caranya mereka masuk ya ke dalam tafsir Al-Quran? Gimana caranya mereka memasukkan penyimpangan-penyimpangan ke dalam Al-Quran? Yaitu dengan dua jalur. Yang pertama yaitu dengan sanad. Mereka memasukkan riwayat-riwayat lemah atau riwayat-riwayat yang palsu. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi matan, di mana mereka mengisi tafsir itu dengan tafsir penyimpangan yang menyimpang yang disebabkan oleh ideologi mereka atau hanya sekedar menurut hawa nafsu mereka saja. Baik, kita masuk pada penyebab infiltrasi. Ada banyak faktor teman-teman mengapa infiltrasi dalam tafsir bisa berkembang dan banyak terjadi. Beberapa faktor utamanya adalah yang pertama yaitu faktor politik dan kekuasaan. Mereka memasukkan penyimpangan ke dalam tafsir itu semata-mata untuk politik dan kepentingan kekuasaan mereka. Yang kedua adalah faktor orientalisme dan kebencian terhadap Islam. Mereka orang-orang orientalis ingin menyusupkan pemikiran-pemikiran menyimpang ke dalam tafsir karena mereka ingin menghancurkan Islam dari sumbernya sendiri, yakni Al-Quran, sehingga pemahaman-pemahaman Al-Quran diselewengkan. Kemudian yang ketiga yaitu fanatisme golongan ya atau asabiyah seperti yang terjadi di Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya. Mereka menafsirkan Al-Quran untuk menguatkan golongan mereka. Kemudian yang keempat ada penyimpangan akidah. Dan yang kelima karena kebodohan dan hawa nafsu. Mereka menafsirkan Al-Quran memasukkan penyimpangan-penyimpangan hanya karena kebodohan dan hawa nafsu mereka. Contohnya seperti orang yang suka meneliti tentang sejarah kemudian mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman itu mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu berasal dari Indonesia ya, yakni di Sleman. Nah, itu mereka menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan nafsu mereka dan kebodohan mereka. Kemudian yang keenam yaitu pengaruh budaya dan pemikiran asing. Banyak orang-orang yang belajar tafsir Al-Quran itu tidak pada tempatnya, yakni mereka belajar ke negara-negara yang banyak orientalis, di mana keautentikan Al-Quran, keautentikan tafsir itu tidak ada di sana, sehingga pemikiran-pemikiran pengaruh budaya-budaya asing dan barat itu dimasukkan ke dalam tafsir. Kemudian kita masuk pada ghazwul fikri atau perang pemikiran. Ghazwul fikri ini teman-teman adalah upaya sistematis pihak luar ya, yakni orientalis, kolonialis, dan misionaris. Tujuannya yaitu untuk melemahkan umat Islam, kemudian mendesakralisasi Al-Quran dan menyebarkan syubhat. Mereka memasukkan pemikiran, membuat rancu pemikiran-pemikiran umat Islam. Tujuannya itu untuk melemahkan umat Islam itu sendiri. Mereka membuat umat Islam berperang dengan pikiran-pikiran yang menyimpang. Kemudian metodenya mereka dilakukan dengan caranya mengubah tafsir, kemudian menyisipkan riwayat-riwayat palsu dan mengembangkan pemikiran liberal dan sekuler. Kita pindah pada metodologi tafsir yang benar. Teman-teman, tafsir yang benar itu ada tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'i. Tafsir bil ma'tsur itu berdasarkan riwayat yang sahih yang paling kuat dan otoritatif. Sedangkan tafsir bil ra'i itu menggunakan akal atau ijtihad. Nah, ini bisa benar jika itu sesuai dengan kaidah atau bisa juga menyimpang jika dilakukan tanpa dasar, tanpa dalil. Kemudian prinsip utama tafsir itu adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat sahabat atau asar sahabat, kemudian pendapat dengan Al-Quran dengan pendapat tabi'in, Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab,
Dan yang keenam yaitu dengan usul tafsir yang sahih. Hal ini memiliki beberapa dampak ya teman-teman. Yang pertama yaitu relativisme kebenaran ya. Ya, menganggap kebenaran itu relatif. Kemudian penafsiran ya berubah sesuai konteks zaman. Contohnya saja tentang jilbab. Mereka mengatakan bahwa hijab itu adalah budaya Arab, dianggap budaya Arab, sehingga orang Indonesia tidak punya kewajiban untuk berhijab. Nah, ini merupakan dampak daripada infiltrasi. Nah, ciri utamanya yaitu Al-Quran itu mereka memandang Al-Quran sebagai teks historis ya. Jadi mereka memandang bahwa Al-Quran itu bukan wahyu yang mutlak. Nah, mereka itu hal ini dipengaruhi oleh metodologi hermeneutika, terus feminisme dan pendekatan-pendekatan barat. Kemudian dampak infiltrasi teman-teman itu sangat nyata, bisa berdampak pada penyimpangan akidah, kemudian kerusakan pemahaman syariat seperti tadi ya, hijab dianggap bukan syariat, kemudian munculnya aliran sesat. Ada juga yang ekstrim ya, radikal ya maupun liberal, dimana ada yang terlalu ekstrim, ada juga yang terlalu bebas dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian hilangnya makna asli Al-Quran. Kemudian contoh-contoh penyimpangan ada beberapa yang sudah disebutkan ya, dimana ada klaim tanpa dalil ya, mereka mengklaim tanpa dalil ya, dimana kayak misalkan Nabi Sulaiman yang berasal dari wilayah tertentu, Indonesia, Sulaiman gitu. Kemudian ada penafsiran ayat ya yang sesuai kepentingan kelompok, dimana seperti Syiah mereka menafsirkan suatu ayat untuk mengukuhkan ideologi mereka. Terus kemudian ada penggunaan ayat untuk melegitimasi ideologi ya, seperti tadi. Kemudian kita masuk pada infiltrasi tafsir Syiah. Nah, tafsir Syiah ini teman-teman itu banyak dipengaruhi oleh doktrin-doktrin. Yang pertama dipengaruhi oleh doktrin al-ismah, yaitu kemaksuman imam, dimana doktrin mereka yaitu bahwa imam-imam mereka memiliki imam yang itu maksum, yakni terbebas dari dosa. Kemudian ada al-mahdiyah, dan yang ketiga ada al-raj'ah, yaitu kembali hidup, dan ada at-taqiyah, yakni menyembunyikan keyakinan. Contoh-contoh penyimpangannya diantaranya ada ayat ya tentang kepemimpinan itu ditafsirkan khusus untuk Sayyidina Ali saja gitu. Terus ada juga di mana makna ayat itu tuh diarahkan pada kultus individu dari imam-imam mereka. Mereka menggunakan ayat untuk mendorong kultus terhadap individu mereka. Kemudian mereka menggunakan ayat itu untuk melegalisasi konsep ya, seperti konsep taqiyah, konsep nikah mut'ah. Di sana itu diperbolehkan dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada juga penafsiran batini ya, yang itu keluar dari makna zahir daripada Al-Quran. Kemudian kita masuk pada peran hadis dalam tafsir. Teman-teman, sangat penting untuk kita memahami ilmu hadis agar kita bebas dari penyimpangan terhadap tafsir. Karena dari sana kita bisa tahu mana hadis yang sahih yang seharusnya digunakan untuk menafsirkan, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Nah, hadis di sini teman-teman itu berfungsi sebagai penjelas ya dari Al-Quran, yakni bayan tafsir. Kemudian sebagai penetap hukum, yakni bayan tasyri', dan penguat makna yaitu bayan takrir. Baik teman-teman, kita sudah masuk pada kesimpulan ya, di mana infiltrasi tafsir itu adalah ancaman serius teman-teman dalam memahami Al-Quran. Dan kita tahu ya, seperti yang sudah dijelaskan, bahwa penyebabnya itu kompleks. Ada karena kepentingan politik, untuk kepentingan ideologi, ada fanatisme, dan ada juga yang disebabkan oleh kebodohan mereka. Nah, solusinya adalah kita harus kembali kepada metodologi tafsir yang sahih, yang benar, harus dengan al-asl. Kemudian kita sebagai umat Islam
harus memiliki sifat yang kritis. Kita harus kritis terhadap tafsir. Kita juga harus selektif dan ilmiah ya dalam menerima penafsiran. Jadi tidak serta-merta kita terima penafsiran dari berbagai kelompok dan kalangan. Akan tetapi kita harus selektif, kritis, dan harus ilmiah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.